Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, cara kita memandang permasalahan itu bergantung dengan cara kita memandang siapa Allah itu. Seseorang yang mengerti siapa Allah yang menyertai hidupnya, mampu berjalan di tengah-tengah kesulitan dengan iman. Tetapi orang yang tidak memiliki pemahaman Allah yang utuh, atau orang yang tidak memiliki pemahaman tentang Allah yang berjalan bersamanya, akan gentar di tengah segala kesulitan yang ada. Teringatlah saya dengan kesaksian yang Pak Sin Leong sempat sharingkan Bapak Ibu menjelang masa Paskah pada waktu itu. Seorang AI yang sakit kanker yang menyatakan dirinya nggak takut Bapak Ibu. Ya, nggak takut akan kematian. Karena ada Yesus. Yesus yang akan ia jumpai pada akhir hidupnya. Pemahaman akan Allah yang menyertai dia inilah yang memberikan dia kemantapan. Sakit nggak? Sakit. Ya, susah nggak? Susah. Tapi dia punya kemantapan iman dan berjalan. Karena ia mengenal siapa Allah itu. Sedangkan kita pun bisa menjumpai orang yang mungkin punya permasalahan yang sama, sakit yang sama. Tetapi khawatir sepanjang hari. Menangis sepanjang malam. Yang kehilangan semangat di dalam menjalani sakit penyakit itu. Cara kita mengenal, memandang siapa Allah itu, menentukan bagaimana kita berespon terhadap permasalahan dan keadaan hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu besar dan Allah itu memegang hidup kita, kita punya iman untuk berjalan di tengah kesukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang hari kita baca, kita melihat bagaimana Musa mengingatkan kembali tentang kegagalan orang Israel pada waktu mereka mengintai tanah Kanaan. 12 orang diutus untuk memantau negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka berada di satu tempat, catat di sana Kades Barnea, di mana mereka kemudian diutus untuk mengamati tempat yang Tuhan janjikan. Tapi kelihatannya 12 orang ini memiliki cara pandang yang agak berbeda. Ya, ke-10 orang ini dan juga 2 orang yang lain cara pandangnya itu berbeda. Ya, apa yang menjadi perbedaan? Bukankah yang diamati itu negeri yang sama? Bukankah yang dilihat itu fenomena yang sama? Bukankah mereka juga membawa, ya dikatakan buah-buahan yang sangat subur itu sama, ya mereka melihat, mereka memetik, mereka mengamati hal yang sama. Tapi ternyata 10 dan 2 ini punya respon yang berbeda. Ya, 10 orang di sana, 10 orang di bagian di pengintai itu, ya dari 10 suku itu, mereka ketakutan, ya mereka dikatakan di sana menggerutu dan bahkan berkata bahwa Allah itu, ya Allah itu tidak baik di dalam hidup mereka. Bahkan kata-kata yang cukup keras dipakai di sana, Tuhan itu membenci kita. Ya. Jika ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan itu membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Nah, ini kata-kata yang sangat kuat ketika mereka melihat Tuhan, negeri itu, mereka melihat semuanya dan mereka punya cara pandang, Tuhan membenci kita. Sehingga Tuhan tuh pengen kita masuk untuk kita dimusnahkan. Ya. Nah ini menarik ya. Mereka tentu punya alasan tertentu. Karena kalau kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang ada yang menggambarkan tentang orang Kanaan atau orang-orang yang berdiam di daerah Kanaan itu sangat ngeri Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat di sana di Kejadian 6 tuh memang ada orang-orang yang perawakannya seperti raksasa ya, yang lebih besar, yang mengerikan, yang gagah perkasa ya. Jadi tentu mengerikan Bapak Ibu, yang lihat orang yang gede-gede gitu ya, gede-gede gitu kan serem gitu ya. Saya kadang lihat orang-orang bule, sekarang makin banyak bule ya di Surabaya ini. Wah, entah bule dari Rusia, orang kulit hitam, saya nggak rasis ya Bapak Ibu. Cuma gede-gede ya, kemarin di hoki itu anaknya baru 1 tahun, 2 bulan lebih gede dari anak saya hampir 2 tahun Bapak Ibu. Kayak di peting gitu di sekolah, keok anak saya ya kan. Gede-gede gitu ya, jadi tentu ngeri bukan berhadapan dengan
orang-orang yang besar-besar ya. Kalau kita melihat juga di tanah Kanaan itu ada bangsa-bangsa ini ya. Kalau mau masuk lewat pegunungan ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori yang dicatat di sana. Kalau lewat perairan ada orang Kanaan. Jadi seperti mereka tuh ngelihat mau masuk dari mana, ini orangnya gede-gede semua ini. Semuanya ada penjaganya. Jadi gimana kita bisa masuk ke tanah itu sekalipun subur ya. Oleh karena itu mereka kemudian menggerutu di dalam kemah dan mereka ngomong satu sama lain dan mereka kehilangan kepercayaan bahwa mereka bisa menerima janji yang Tuhan berikan ya. Jadi mereka sebenarnya punya alasan ya, karena apa yang dihadapi itu mengerikan gitu ya. Tetapi mereka punya cara pandang tentang Tuhan yang salah. Mereka berkata Tuhan itu benci kita dan Tuhan itu mau memusnahkan kita. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah sekalipun kita bilang kata-kata ini keras, beberapa orang bahkan anak Tuhan bisa loh menyerukan hal yang sama. Ketika Tuhan izinkan sakit, penyakit tertentu, mengalami kesulitan finansial yang panjang, kita bisa loh mungkin berpikir Tuhan tuh benci jangan-jangan sama aku. Tuhan itu gak sayang sama aku. Ya, Tuhan itu gak menolong aku. Tuhan gak mau menolong. Ya. Oleh karena itu setiap hari di dalam hidupnya dia akan menggerutu, ya, sambat, ya, nggak bisa punya kekuatan untuk menjalani itu karena cara pandangnya tentang Tuhan. Tuhan itu nggak menolong, Tuhan itu nggak sayang sama dia, Tuhan itu membenci dia. Bapak Ibu, anak saya itu tingginya segini lah ya, kecil lah ya, usianya 22 bulan gitu ya, kecil gini lah ya. Dia itu kalau jalan-jalan sore paling takut sama kucing, ya. Kucingnya ditempak ae lari toh ya. Kita orang besar kan mikirnya gitu, masuk takut kucing tak tempak ae lari gitu. Tapi kalau kita bayangin ya, perbandingan kucing sama anak saya itu kan gede toh, iya toh. Maksudnya jangan kita lihat, kita sebagai orang dewasa lihat kucing ya, toh kucing lah cilik gitu ya. Tapi anak saya itu kan kecil, jadi waktu dia lihat kucing itu kan kayak kita lihat macan gitu, ya nggak sih? Makanya dia takut lihat kucing itu ya, masih jalannya pelan, takut dia langsung lari nangis gitu. Selalu awal-awal itu selalu nangis, lari nangis, mami atau daddy gitu, langsung lari nangis gitu, ketakutan ya. Karena kucing itu di dalam perspektif dia kan gede gitu ya. Sama kita ketemu macan takut nggak Bapak Ibu? Hah? Ada yang nggak takut ya? Takut dia masih diranting gitu ya, mikir ya. Cedek aku ya, pasti maju nyokot gitu ya. Potol tanganku ya kan. Anak saya tuh ngadepin kucing ya mungkin mirip ya sama kita melihat macan gitu. Jadi dia takut. Tapi kita pelan-pelan ajarin ya kita ngajarin kayak Krisel, mami daddy itu nemenin Krisel gitu ya. Jadi Krisel gak usah takut ya. Nanti daddy tempak kucingnya ya. Kalau misalnya deket-deket Krisel, daddy bisa langsung lari, langsung usir kucingnya ya. Jadi pelan-pelan, kalau dulu tuh wah nangis satu kompleks tuh denger semua ya. Sekarang lebih mending ya. Dia cuma lari bergerak ke kami terus minta dipeluk gitu toh ya, minta dipeluk terus nggak lama ya dia ngelihat kucingnya udah jauh, dia jalan lagi gitu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan itu mungkin menyeramkan loh Bapak Ibu, mungkin nggak mudah loh Bapak Ibu. Ya hari ini kita kalau baca berita, wah perekonomian susah ya kan, kalau kita mengalami berbagai pergumulan, ya itu real, berat, susah. Sama seperti para pengintai ini melihat ya orang-orang itu mengerikan. Kita menjalani kehidupan kita juga bisa mengerikan. Tetapi kepada siapa kita biasanya lari meminta pertolongan? Dan bagaimana kita melihat Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap kesulitan hidup. Semua orang, sekalipun hari ini yang kelihatan senyum-senyum ya kan,
kelihatannya ganteng sama cantik. Coba lihat kanan kirinya. Semuanya itu gentar loh menghadapi kehidupan. Ya. Tetapi ketika kita tahu, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kita, adalah Tuhan yang maha kuasa, maka kita punya keberanian untuk melangkah. Sama seperti kedua pengintai yang lain. Mereka memutuskan dan mereka berespon dengan berbeda karena mereka tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Ya, kita berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi seruan ini adalah seruan iman karena ia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan yang menjanjikan tanah itu, Tuhan yang akan menyertai dan memampukan mereka menang atas orang-orang yang besar-besar itu, ya. Dan hal yang sama dikatakan di sana Yesaya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya pasal 40 ayat 22, 1, 2, 3. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Yesaya berkata, Tuhan itu bertahta di atas bulatan bumi. Penduduknya itu seperti belalang, ya. Jadi artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya, saya menyerukan hal yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya. Penduduknya itu cuma seperti belalang. Belalang kan kecil, ya. Tuhan kita itu Tuhan yang demikian besar, Bapak Ibu. Nah, itu kita ketika memahami Tuhan yang besar, kita boleh berjalan sekalipun tetap gentar, tapi kita punya semangat dan kita punya iman bahwa Tuhan itu akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati setiap kita. Saya punya seorang teman, ya, dia itu punya fobia ketinggian. Fobia ketinggian, tahu ya, takut sama ketinggian. Suaminya itu pilot, Bapak Ibu. Jadi beda banget ya. Suaminya itu kerjanya setiap hari naik-naik, ya. Dia turun-turun, ya. Dia nggak berani. Seorang pilot itu, istrinya itu bisa naik pesawat gratis, Bapak Ibu. Ya, first class gratis, Bapak Ibu, ya. Yo kakek-kakek, istrinya cuma boleh satu, ya. Lek 5 ya bangkrut airlines-nya, ya. Jadi dia tuh selalu, setiap kali suaminya kemana tuh suaminya selalu kayak ngajak, ayo ikut Dubai, ayo ikut Hong Kong gitu kan. Gratis, bayangin. Gratis. Tapi dia takut ketinggian, dia takut pergi naik pesawat. Dia nggak berani. Begitu masuk pesawat dia langsung muntah-muntah. Kayak turun lagi. Begitu masuk pesawat dia langsung kayak gemeter, ketakutan. Dia kemudian turun lagi. Dia adalah seorang konselor sebenarnya, ya. Seorang yang sangat punya banyak talenta dan sangat baik. Tapi banyak orang berpikir bahwa sayang. Kan dia cuma bisa ada di Kupang. Dia gak pernah pergi ke tempat-tempat yang lain. Kupang. Pelayanannya banyak di tanah Kupang, tapi dia gak bisa memobilisasi training menjadi berkat bagi tempat lain. Karena dia seperti ada di satu pulau itu. Dia bergumul bertahun-tahun sampai anaknya dari kecil, sampai anaknya udah remaja, anaknya udah kuliah, dia pun gak bisa nganter anaknya untuk kuliah. Karena dia ketakutan. Dia ketakutan sama ketinggian. Tapi dia kesaksian waktu itu, ya cerita, dia bilang, saya itu konseling. Ya dia konseling, dia terapi. Tapi satu hal yang dia belajar untuk lakukan, dia punya ayat-ayat tentang Tuhan. Yang dia baca. Setiap kali dia mau mencoba, dia baca. Kalau dia belum berani ya udah dia udah sampai di bandara nggak berani pulang lagi gitu ya. Tapi tiap kali dia mencoba, dia selalu bawa ayat-ayat itu sama dia. Tentang Tuhan itu menjaga, Tuhan itu gembala yang baik, Tuhan itu maha kuasa. Dia baca, terus dia baca.
Pelan-pelan dia coba untuk naik pesawat. Naik pesawat pertama dia coba yang cuma deket, cuma sak jam tok ya. Sak jam tok itu dia muntah-muntah nangis. Tisunya dia bawa pirorol, gak ngerti katanya entek kabeh pokoknya, dia kayak gemeteran ketakutan. Tapi dia landing ya. Dia nggak mau pulang, dia extend lama, takut pulangnya ya. Tapi dia terus baca ayat itu di pesawat itu, dia baca ayat itu. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut seminarnya Bu Lani itu, dia gini-gini gitu kan. Pokoknya semua udah dilakukan, dia baca ayatnya juga. Pelan-pelan ketika dia bilang dia sadar tentang Allah itu siapa. Dia hafal bahkan ayatnya, dia nggak perlu baca kertas, dia tinggal ngomong. Dia tinggal ngomong ayat-ayat itu. Maka dia pelan-pelan lebih berani Bapak Ibu. Naik pesawat kemana-mana. Dia cerita, benernya masih takut. Sampai hari ini pun masih takut. Masih bawa tisu banyak. Ya, tapi dia bisa pergi, dia bisa melayani, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ketika dia tahu bahwa Tuhan Allah yang besar itu menyertai dia. Lewat anak saya juga belajar. Ketika saya merenungkan firman ini, saya ingat anak saya yang takut. Saya mikir, iya ya, siapa yang gak takut sama kehidupan ini. Saya pun gentar. Tapi saya punya Tuhan yang besar, ya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dikatakan duduk ya di bulatan bumi, ya. Ada kucing tempak ya. Tuhan itu sanggup menolong kita. Oleh karena itu, mari yuk kita belajar berjalan sebagai orang yang beriman. Yuk kita belajar sekalipun gentar, kita tetap mengingat kita punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu kita bisa melangkah di dalam kepercayaan, kita bisa melangkah dan tidak kehilangan semangat karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Mari kita bersama-sama berdoa merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa membawa seluruh kehidupan kita kepadanya. Kalau ada di antara kita yang mungkin sedang dalam keadaan tawar hati, kehilangan semangat, gentar menghadapi kehidupan ini. Mari kita berdoa yuk sama Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Tuhan, ingatkan aku bahwa hidupku ini Engkau pegang. Tuhan, aku mau belajar percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan, aku membawa hidupku kepadamu Allah yang besar. Allah yang sanggup menolongku. Allah yang sanggup menuntun, memimpinku. Kasih Tuhan. Orang Israel lupa akan siapa Tuhan itu. Mereka lupa Tuhan yang menuntun mereka melewati laut yang kering. Mereka lupa Tuhan yang memelihara mereka di padang gurun yang gersang. Mereka lupa Tuhan yang terus menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api. Kami Tuhan mau belajar untuk mengingat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pernahkah Tuhan tidak setia? Pernahkah Tuhan tidak menyertai? Dan biarlah kami berjalan di dalam kehidupan kami yang mungkin kami gentar saat ini. Berjalan dengan kesadaran penuh bahwa Allah yang menyertai kami adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, dan Allah yang menopang seisi dunia ini di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk kami berjalan menapaki pergumulan hidup kami dengan iman. Biarlah setiap kami meresponi setiap kesulitan, tantangan, pergumulan kami sebagai orang-orang yang beriman. Karena kami tahu Tuhan Allah yang besar menyertai setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus
Kami berdoa, kami mohon Tuhan yang memateraikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam kehidupan kami. Yang bukan hanya kami simpan tapi kami hidupi. Kami punya alasan untuk menegakkan kepala kami menatap hari esok. Karena Tuhan yang besar menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.